Indonesia pada tahun 1965 adalah bangsa yang berada di ujung tanduk. Ketegangan terasa di udara. Presiden Soekarno, bapak bangsa yang karismatik, mulai kehilangan kendali. Kesehatannya memburuk. Ekonomi goyah, faksi-faksi politik bentrok. Indonesia yang baru merdeka dari penjajahan Belanda bergulat dengan identitasnya. Komunisme menawarkan alternatif yang menarik. Partai Komunis Indonesia semakin berpengaruh, membuat khawatir militer dan kelompok agama. Militer, kekuatan yang berpengaruh dalam politik Indonesia, memandang PKI dengan curiga. Di dalam tubuhnya, faksi-faksi berebut kekuasaan. Jenderal Soeharto, sosok yang pendiam namun ambisius, mengamati dari balik layar. Panggung telah siap untuk sebuah konfrontasi yang akan membentuk kembali takdir Indonesia. Letkol Untung adalah sosok yang sangat setia. Seorang prajurit yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Ia percaya pada visi Soekarno untuk Indonesia, sebuah visi yang penuh dengan harapan dan semangat kemerdekaan. Ia adalah seorang prajurit yang berdedikasi, yang telah berjuang keras untuk kemerdekaan bangsanya, tidak pernah mundur dalam menghadapi tantangan. Untung naik pangkat di militer, sebuah pencapaian yang menunjukkan keberanian dan ketekunannya. Ia memimpin pasukan pengawal presiden, sebuah posisi yang sangat dipercaya dan penuh tanggung jawab. Ia adalah seorang yang bertindak, tidak takut mengambil risiko demi keyakinannya, selalu siap menghadapi bahaya. Namun, Untung juga seorang yang penuh pertentangan, seringkali terjebak dalam dilema moral. Ia dikenal karena kesalehannya. Seorang muslim yang taat di masa pergolakan politik selalu berusaha menjalankan ajaran agamanya. Namun, ia merasa tertarik pada cita-cita komunisme, melihatnya sebagai jalan menuju keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, sebuah ideologi yang menjanjikan perubahan. Keyakinan Untung akan membawanya ke jalan yang berbahaya, yang akan mengaitkan nasibnya dengan ambisi Jenderal Soeharto dan peristiwa kelam tahun 1965, sebuah babak yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Di lorong-lorong kekuasaan, Jenderal Soeharto bergerak dengan tekad yang tenang. Ia sangat berbeda dengan Soekarno yang flamboyan. Soeharto adalah seorang pragmatis, ahli strategi, dan licik. Ia telah naik pangkat di militer, membuktikan keberaniannya dalam pertempuran melawan pasukan kolonial Belanda. Ia memahami seluk-beluk kekuasaan. Ia tahu bagaimana cara menunggu momennya. Soeharto menyimpan kecurigaan yang mendalam terhadap PKI. Ia melihat pengaruh mereka yang semakin besar sebagai ancaman bagi kekuasaan militer. Ia percaya pada pemerintahan yang kuat dan terpusat, di mana militer memainkan peran dominan. Saat Indonesia berada di ujung tanduk, Soeharto memposisikan dirinya dengan hati-hati. Ia membina aliansi, mengkonsolidasikan basis kekuasaannya, dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Untung dan Soeharto, dua orang yang selamanya terkait oleh peristiwa tahun 1965, meninggalkan warisan yang sangat berbeda. Untung, sang kolonel yang penuh teka-teki, dikenang sebagai sosok yang tragis, seorang pion dalam permainan yang mungkin tidak sepenuhnya ia pahami. Soeharto, sang jenderal yang licik, memerintah Indonesia dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade. Rezim Orde Barunya membawa stabilitas tapi dengan harga yang mengerikan. Pelanggaran hak asasi manusia merajalela, perbedaan pendapat dibungkam. Warisan Soeharto kompleks dan diperdebatkan. Ia dipuji karena memodernisasi Indonesia dan memimpin periode pertumbuhan ekonomi. Namun kejahatan rezimnya terus menghantui bangsa ini. Peristiwa tahun 1965 menjadi pengingat akan rapuhnya demokrasi dan harga yang harus dibayar manusia atas ambisi politik. Peristiwa tersebut merupakan bukti kekuatan sejarah yang abadi untuk membentuk masa kini. Warisan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, serta waspada terhadap kekuasaan yang tidak terkendali. Sejarah ini tidak hanya milik masa lalu, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa depan.
Warisan tahun 1965 terus bergema di Indonesia hingga saat ini, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Peristiwa tersebut telah dibungkam selama beberapa dekade, dengan pemerintah berusaha mengendalikan narasi sejarah. Ketakutan dan penyensoran menghambat diskusi terbuka tentang kudeta dan dampaknya, menciptakan budaya diam yang sulit dipecahkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi gerakan yang berkembang untuk kebenaran dan rekonsiliasi, dengan banyak aktivis yang berjuang untuk membuka tabir sejarah. Para penyintas dan keluarga korban menuntut keadilan, berharap agar suara mereka akhirnya didengar. Para pembuat film, penulis, dan seniman mengeksplorasi peristiwa tersebut melalui karya-karya mereka, mencoba mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengakui kekejaman masa lalu, meskipun masih banyak yang harus dilakukan. Namun, rekonsiliasi sejati masih sulit dipahami, dengan banyak tantangan yang harus dihadapi. Banyak pelaku yang belum dimintai pertanggungjawaban, menambah kompleksitas proses rekonsiliasi. Kebenaran sepenuhnya tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 masih terus diungkap, dengan banyak fakta yang masih tersembunyi. Peristiwa tahun 1965 menjadi pengingat akan pentingnya mengingat masa lalu dan belajar dari kesalahannya agar tidak terulang di masa depan. Peristiwa tersebut merupakan seruan untuk upaya berkelanjutan menuju kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.